Hari ini saya akan membimbing Pak dalam mata kuliah pembimbing perjanjian baru. Tema atau topik yang akan kami bahas hari ini ialah kanon dan kitab-kitab PB. Kanon dan kitab-kitab PB. Itu yang akan kami bahas dalam pertemuan hari ini. Saya masih menunggu kehadiran untuk bergabung dalam Zoom ini. Oke, baiklah ya, kita mulai saja. Biarlah mereka nanti menunggu masuk setelah kita mulai, karena waktu jalan terus ini. Kita berdoa sebelum memulai pembahasan kita untuk siang ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang ini kami boleh melanjutkan perbincangan kami tentang pembimbing PB, dan hari ini kami akan membahas topik kanon dan kitab-kitab dalam perjanjian baru. Berkati kami dalam diskusi ini untuk memberkati kami kelak dalam berbagai ilmu. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus. Amin. Baik, kita akan masuk topik yang membahas tentang kanon dan kitab-kitab perjanjian baru. Jadi kita akan masuk pada topik ini. Kanon dan kitab-kitab perjanjian baru. Kita mulai dari kanon. Nah, kanon itu merupakan sebuah proses pengumpulan data-data atau tulisan-tulisan, naskah-naskah dalam perjanjian baru. Nanti juga ada kanon perjanjian lama juga. Tetapi intinya adalah kanon itu proses pengumpulan dan penetapan dari naskah-naskah yang begitu banyak untuk dijadikan menjadi kitab suci atau dasar iman. Nah, dalam pengertian secara sederhana, sebenarnya letterleknya, kanon itu artinya adalah buluh. Nah, pemakaian kata buluh dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah untuk mengukur. Maka kanon berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris. Jadi dia kanon itu semacam alat untuk mengukur. Nah, pada abad keempat, Athanasius memberikan arti teologis dari kanon itu. Karena kanon itu ditunjuk untuk melihat dasar pengukuran dari banyaknya naskah-naskah yang saya katakan tadi untuk dijadikan menjadi kitab. Sehingga nanti kalau kita lihat dalam prosesnya, ada daftar naskah kitab-kitab dalam Alkitab. Nah, daftar naskah itu nanti kalau kita lihat sekarang itu ya, yang ada sekarang itu ialah 66 kitab. Jadi ada 66 kitab. Itu kalau kita lihat sekarang. Tetapi dari mana yang 66 ini? Ini merupakan sebuah proses yang
panjang untuk menentukan 66 itu. Nah, dengan penetapan 66 ini, maka kitab suci yang ada sekarang 66 itu, itulah yang menjadi tolok ukur iman. Itulah kanonnya. Jadi kanon itu menjadi sebuah penetapan naskah-naskah yang dianggap sebagai tolok ukur iman Kristen. Nah, sekarang kita akan melihat sejarah kanon itu sendiri. Setelah Yesus naik ke surga, pengajaran Injil diteruskan oleh rasul dengan otoritas penuh, karena merekalah saksi-saksi mata tentang keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tulisan-tulisan tentang pengajaran iman Kristen oleh para rasul itu sangat dibutuhkan, mengingat bahwa merekalah saksi mata. Jadi, tulisan-tulisan mereka itulah saksi mata yang dapat memberitakan pengajaran Injil Yesus Kristus dengan jelas dan menafsirkannya dengan tepat sesuai dengan pimpinan Roh Kudus kepada mereka. Jadi selama tahun 100 sampai tahun 200 Masehi, tulisan para rasul itu dipakai dan dikumpulkan oleh sidang-sidang jemaat dan kemudian diteruskan oleh gereja-gereja ke generasi berikutnya. Nah, jadi nanti ada banyak naskah-naskah yang ditulis pada waktu itu sejak tahun 100 sampai 200. Sebenarnya jauh sebelum tahun 200 juga sudah ada. Tahun 55 Paulus sudah menulis, tahun 60, tahun 70, 80, nanti di situ sudah banyak tulisan-tulisan para rasul. Dan nanti itu ditetapkan. Karena nanti kalau kita lihat penetapan-penetapannya itu banyak naskah-naskah yang kita lihat. Sehingga tidak semua naskah itu ditetapkan menjadi tolok ukur iman Kristen. Nah, sekarang kita masuk pada daftar kanon PB. Nah, beberapa daftar kanon PB yang pernah berlaku dalam sejarah. Jadi nanti kalau kita lihat sejarah, ini kan sejarah penetapan kanon itu ya, kita lihat dulu sejarahnya. Ada daftar kanon Marcion. Nah, daftar kanon Marcion ini, dia menyebut bahwa daftar buku PB yang tertua disusun di Roma tahun 140 Masehi oleh seorang bidat yang bernama Marcion. Bidat itu ajaran sesat ya. Ini daftar Marcion. Tapi nanti ini tidak diterima. Tapi ini mencoba membuat daftar kanon tadi. Menurut Marcion, kitab PL harus ditolak dan juga kitab PB yang dipengaruhi oleh Yudaisme. Jadi menurut Marcion itu, PL itu ditolak, lalu kitab-kitab PB yang dipengaruhi oleh Yudaisme. Karena menurutnya Allah PL mempunyai status lebih rendah dari Allah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Itu sebabnya kanon Marcion hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu kitab Injil Lukas, ini tidak dipengaruhi oleh Judaisme, dan 8 surat Paulus. Dan 8 surat Paulus. Jadi terdiri dari Injil Lukas dan 8 surat Paulus. Yaitu 3 surat penggembalaan tidak dimasukkan. Dan yang 8 surat Paulus itu ialah 1 dan 2 Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Filemon. Itulah daftar kanon yang dianggap Marcion sebagai kitab suci. Nah itu, jadi
Itulah menurut Marcion. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Menurut daftar Muratori. Ini daftar Muratori. Tadi ini daftar Marcion, ini daftar Muratori. Nah, daftar Muratori ini lebih mudah, atau lebih mudah daripada daftar Marcion ini. Marcion ini tahun 1940 tadi kan. Kalau daftar Muratori ini lebih mudah dari Marcion tadi. Nah, daftar lain yang lebih mudah dikenal oleh kita ialah daftar fragmen Muratori. Berasal dari Roma pada abad kedua. Nah, daftar Muratori ini menyebutkan bahwa kitab suci itu terdiri dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ditambah 9 surat Paulus kepada jemaat dan 4 kepada perorangan. Kemudian 2 surat Yohanes, baru Wahyu Yohanes dan Wahyu Petrus. Inilah kitab menurut daftar Muratori. Selanjutnya setelah Marcion, kemudian Muratori, selanjutnya ialah Konsili Hippo 9393 dan dilanjutkan dengan Konsili Kartago 397. Nah, apa yang dibahas dalam Konsili Hippo dan Kartago? Nah, konsili gereja di Afrika Utara ini menerima daftar 27 kitab PB. Itulah yang kita kenal dengan pembagian kitab PB yang sekarang. Nah, penerimaan mereka didasarkan pada kesadaran akan nilai kitab-kitab itu sebagai yang diinspirasikan oleh Allah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa kitab-kitab tersebut telah umum digunakan oleh gereja-gereja saat itu. Jadi, penerimaan 27 kitab itu terjadi pada konsili di Hippo dan konsili di Kartago. Ini semua di Afrika, Afrika Utara itu. Hippo dan Kartago itu di Afrika Utara. Nah, sekarang kita sudah tahu sejarahnya. Ini pengertian tadi, kemudian sejarah kanon PB, lalu daftar kanon PB. Sekarang kita masuk pada kanon Injil dan Kisah Para Rasul. Nah, pada mulanya kitab-kitab Injil itu merupakan satu kumpulan kitab dalam bentuk tunggal. Tetapi dilaporkan sebagai menurut Matius, menurut Markus, dan sebagainya. Tapi pada tahun 1015 Masehi, Ignatius mengenal lebih dari satu Injil. Maka tahun 170 Masehi, Tatianus membuat Injil rangkap 4 menjadi satu cerita yang bersambung yang disebut dengan harmoni Injil-Injil atau diatessaron. Nah, walaupun ada lebih dari 4 Injil yang dikenal zaman itu, yaitu Injil Barnabas, tetapi Irenaeus berkata bahwa tidak ada Injil lain selain 4 Injil yang sudah dikenal, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, artinya apa? Kalau beberapa tahun belakangan ini ada keluar, kalian dengar dulu Injil Barnabas,
itu bukan cerita baru, itu sudah cerita lama yang sudah ada pada abad pertama kedua. Sehingga kita tidak begitu pusing ketika itu dimunculkan Injil Barnabas menyerang kekristenan. Tidak, pada abad kedua itu sudah ditolak sebagai Injil. Itu sudah ada, tapi ditolak waktu itu. Sehingga kita hanya menerima 4 Injil. Itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara kita, para rasul, mendapatkan pengakuan kanonik karena penulisnya sama dengan Injil ketiga, yaitu Lukas. Itu. Jadi mengapa kisah para rasul kita terima sebagai Injil kanonik atau kitab kanonik? Karena penulisnya adalah Dr. Lukas. Dr. Lukas inilah yang menulis Lukas. Nah, inilah soal kanon dari kitab Injil dan kisah para rasul. Nah, sekarang kita masuk pada kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berasal dari bahasa Latin yang sering kita dengar dengan Novum Testamentum. Nah, Novum Testamentum itu sudah pernah dulu mungkin saya tunjukkan kepada kalian bukunya ya. Tunggu sebentar. Nah ini bukunya. Novum Testamentum. Ini bahasa Yunani. Nah, Novum Testamentum istilah lainnya ialah testamen atau covenant, perjanjiannya. Makanya opung-opung dulu atau yang tua-tua dulu dia mengatakan kitab itu dengan testamen. Pinjam dulu testamenmu katanya. Testamen itu adalah perjanjian baru. Lalu bahasa Yunani dari perjanjian baru adalah Hekaine Diatheke. Hekaine Diatheke. Ini bahasa Yunani, Hekaine Diatheke, yang artinya pesan atau wasiat. Pesan atau wasiat terakhir. Yang melibatkan dua pihak dan sifatnya mengikat dan tidak dapat diubah. Jadi kalau dikatakan Hekaine Diatheke atau testamen atau covenant atau Novum Testamentum, itu artinya pesan atau wasiat terakhir yang melibatkan dua belah pihak yang sifatnya mengikat dan tidak dapat diubah. Nah, oleh karena itu, kalau disebut dengan perjanjian baru, disimpulkan sebagai perjanjian tertulis yang merupakan wujud perjanjian atau kesepakatan, persetujuan atau kesepakatan yang baru antara Allah dan manusia melalui Kristus. Jadi itulah yang disebut dengan perjanjian baru. Perjanjian baru merupakan wujud persetujuan atau kesepakatan yang baru antara Allah dan manusia. Itulah soal nama. Nama dari kitab perjanjian baru. Lalu sekarang isi. Kita membahas isi PB itu sendiri. Nah, isi PB adalah pernyataan rahasia janji Allah yang baru. Yang diwujudkan dalam catatan tentang kata-kata pengajaran Yesus dan pengikutnya. Catatan ini terdiri dari 27 buku yang ditulis dalam kurun waktu 45 sampai 50 tahun. Ditulis oleh 8 atau 9 orang. Jadi 45 tahun sampai 55 tahun ditulis oleh 8 atau 9 orang penulis. Nah, kalau misalnya kitab suci kita itu tidak jatuh
berlangit ya, tidak tiba-tiba ada, tidak. Itu melalui proses pemilihan naskah-naskah yang banyak. Sehingga tulisan-tulisan yang di dalamnya itu adalah benar-benar tulisan-tulisan yang diilhami oleh Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat nanti pembagian dari kitab Perjanjian Baru itu, yang pertama kita lihat nanti adalah buku-buku yang berisi sejarah. Pembagian Perjanjian Baru itu kita bagi isinya. Yang pertama nanti ialah berisi sejarah. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul. Ini adalah sejarah yang menceritakan tentang kelahiran, kematian Yesus, dan riwayat para pengikut-pengikutnya setelah Yesus naik ke surga. Itu yang disebut dengan kitab sejarah. Kalau dalam Perjanjian Lama kan ada kitab sejarah. Itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab sejarah. Kalau dalam Perjanjian Baru, kitab sejarah itu yang digolongkan kitab sejarah ialah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Itu golongan kitab sejarah. Lalu golongan yang kedua ialah buku-buku yang berisi pengajaran doktrin. Jadi isinya ialah pengajaran, dogma, doktrin. Nah, ini terlihat dari surat-surat kiriman Paulus dan rasul-rasul lain. Surat-surat itu khususnya ditujukan kepada jemaat untuk mengajarkan tentang pokok-pokok iman Kristen serta pelaksanaan hidup orang Kristen. Itu yang dikerjakan oleh Paulus waktu itu. Maka digolongkan dengan buku-buku berisi pengajaran atau doktrin Kristen. Lalu yang ketiga, buku-buku yang berisi nubuat atau penglihatan. Nah, kitab Wahyu misalnya mengungkapkan nubuatan masa kini dan masa yang akan datang. Dan melalui penglihatan itu, terjadilah pengalaman yang supranatural. Ini yang kita lihat dari isi. Sekarang kita lihat, kalau kita sudah melihat nama Perjanjian Baru, kemudian isi Perjanjian Baru, sekarang kita mau lihat susunan dari kitab Perjanjian Baru. Susunan dari kitab Perjanjian Baru. Nah, 27 kitab itu susunannya bagaimana? Nah, susunannya begini. Tadi sudah saya katakan, dia kitab sejarah, isinya ialah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Lalu penulisnya ialah Matius, lalu penulis Markus ya Markus, penulis Lukas ya Lukas, penulis Yohanes ya Yohanes, dan penulis kisah para rasul ialah Lukas. Ini dari kisah atau kitab sejarah. Kemudian surat kiriman tadi, yang bagian yang kedua, ini kan bagian yang kedua, buku pengajaran doktrin Kristen, semua surat-surat kiriman Paulus dan surat-surat lain, ini dia. Jadi surat-surat kiriman itu adalah mulai dari Roma, Korintus, 1-2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, lalu 1 dan 2 Tesalonika, dan Titus, Filemon. Inilah surat-surat Paulus. Walau nanti kalau kita masuk kepada tafsir PB, ini masih kita bedah lagi. Mana yang disebut dengan tulisan Paulus asli dan tidak. Ini surat kiriman Paulus.
Tapi ada juga surat kiriman yang lain selain Paulus yang ini disebut dengan sering Deutero Paulin sebenarnya, atau Deutero Paulus yang tidak Paulus lagi menulisnya. Ada kitab Ibrani, ada kitab Yakobus, kitab 1 Petrus, 2 Petrus, Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Inilah kitab surat kiriman yang bukan Paulus yang menulisnya. Lalu yang terakhir ialah kitab nubuatan. Inilah sejumlah kitab dalam Perjanjian Baru. Kalau dijumlah nanti semua ini, ada dia 27 kitab. Inilah kitab Perjanjian Baru. Lalu kalau kita sudah melihat tadi belajar tentang susunan kitab Perjanjian Baru, sekarang yang terakhir ialah periode. Nah, periode Perjanjian Baru. Nah, periode Perjanjian Baru itu mulai dari tahun 5 sebelum Masehi sampai 30. Ini kelahiran. Di mana Yesus lahir, diuraikan dalam kitab-kitab Injil tadi, sampai dia berkarya dan mati di Golgota, di kayu salib. Lalu setelah itu, Yesus meninggal, mati, wafat. Lalu mulailah para murid melanjutkan pengembangan pengajarannya, itu tahun 30 sampai tahun 60 Masehi. Lalu setelah itu, mulailah rasul-rasul bekerja, mulailah Paulus bekerja, itu namanya periode pemantapan. Lalu setelah itu, pemantapan itu sampai pada akhirnya sekarang. Tidak adalah henti-hentinya. Jadi pemantapan itu tidak akan berhenti sepanjang dunia ini ada. Karena orang akan menafsir kitab dengan berbagai metode, dengan berbagai cara, yang menghasilkan iman. Dan akhirnya iman itu juga akan membuat mazhab-mazhab baru atau denominasi-denominasi baru. Nah, inilah dulu pengantar untuk soal kanon. Ini kanon dan kitab-kitab PB. Kita akan diskusi banyak, lebih banyak kita berdiskusi, berdialog untuk memperdalam topik ini. Oke, sampai di sini kita diskusi melalui Zoom ini. Sampai nanti kalau kita perlu buka lagi satu kali lagi. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh sambil minum ya, sambil makan snack. Ya, silakan. Kita punya waktu 10 menit lagi. Kalau sudah cukup nanti sampai di sini, kalau tidak cukup kita buka lagi nanti sekali lagi. Ada pertanyaan? Dan kedua. Ya. Silakan. Ada yang bertanya? Enggak ada. Yang tidak hadir sekarang, Ferdinand ya? Ini saya Ferdinand, Pak. Oh, hadir ya, udah masuk tadi ya. Si Rio yang tidak masuk ya. Ya, Rio tidak masuk dia. Oke.
Tidak ada pertanyaan? Nanti saya share nanti materinya ya, supaya bisa kalian baca lebih dalam lagi. Karena ini masih pengantar, ini masih apa namanya ya, supaya tahu saja. Nah, kalau kalian tidak bertanya nanti ya tidak bisa. Saya hanya menyampaikan yang normatif saja, karena supaya tahu aja kalian gitu kan. Kalau nanti kalian bertanya pasti bisa kita jelaskan lagi. Makanya nanti kalau kalian misalnya mendengar banyak naskah-naskah, ada Injil Yudas, Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Maria, itu bukan temuan baru. Itu dulu tahun atau abad pertama kedua itu sudah ada. Tapi tidak diterima menjadi sebuah kebenaran atau tolok ukur iman Kristen. Maka itu dikubur, diperintahkan sebenarnya dibakar. Tapi karena untuk menulis satu buku itu dulu harganya itu 1 tahun gaji. Sehingga setiap orang yang mau membakar tulisannya itu sangat mahal. Sayang gitu loh. Maka dia simpanlah di katakombe, di gua-gua, supaya jangan hilang. Lalu ribuan tahun itu tertanam di katakombe. Nah, makanya tahun 1945 digalilah, ditemukanlah situs Qumran, digalilah situs itu atau situs itu dalam tempat penyimpanan naskah dulu, ditemukanlah itu semua Injil-Injil tadi yang dulu disuruh dibakar, tapi mereka simpan di gua-gua. Ditemukanlah tadi naskah itu. Lalu orang-orang agama lain menganggap ada Injil baru, gitu. Lalu itu mereka pakai untuk menyerang kita. Injil Barnabas menyerang kita, atau Injil Yudas menyerang kita, atau Injil Maria menyerang kita. Itu dulu sudah ada. Makanya orang Kristen ketika diangkat mereka itu sebagai isu, kita tidak apalagi tidak begitu merespon, karena itu sudah ada sejak dari dulu. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau kok ada Injil Maria, kok ada Injil Yudas, kok ada Injil Thomas gitu. Ya, itu sudah ada sejak dulu. Jadi bukan temuan baru itu sekarang. Misalnya ada dulu Da Vinci Code menyerang kekristenan misalnya. Kita tidak takut lagi karena itu sudah ada sejak dari dulu itu. Nah gitu, jadi banyak sekali naskah itu, ribuan naskah lalu dibuang. Makanya orang Katolik menyaring lagi yang sudah dibuang itu, maka ditambahkanlah di kitab orang Katolik itu Deuterokanonika. Nanti kalau Katolik itu di tengah-tengahnya ini ada Deuterokanonika, ada tambahannya di sini. Ada 11 kitab lagi, ada kitab Tobit, kitab Sirach, kitab Amsal Sulaiman, kitab Makabe, itu mereka tambahkan. Karena mereka baca-baca lagi, ini cocok juga ini untuk ajaran iman gitu. Tapi kalau kita Protestan tidak menerima itu lagi. Tapi Katolik masih menerima itu, namanya Deuterokanonika. Oke, kalau tidak ada sampai di sini, kita jumpa minggu depan. Nanti akan saya share materi kita untuk dibaca-baca di grup. Oke, salam sehat ya buat orang tua, keluarga. Karena waktu kita sudah hampir habis. Nanti silabus ini juga sedang dalam proses selesai. Karena sulitnya saya mencari buku-buku yang e-book ya, untuk kalian baca. Karena kalau buku-buku yang saya tampilkan kemarin yang hard book, nanti kalian tampaknya kan sulit mencarinya. Karena kalian belum bisa ke perpustakaan, belum bisa mendapatkan buku-buku itu. Nah, makanya saya sekarang sedang mencoba mendapatkan e-book atau artikel-artikel lah minimal dalam jurnal-jurnal supaya kalian bisa baca. Semoga bisa selesai. Ya, dalam kesibukan yang banyak ini, terkadang susah untuk mendapatkannya. Kita pas serius belajar, tiba-tiba ada tugas dari kampus. Kayak beberapa hari kemarin, 3 hari saya harus mengikuti
seminar nasional, lokakarya nasional ya tentang jurnal dan sebagainya, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Ini lagi banyak lagi rapat dosen, banyak lagi ya, semoga bisa selesai ya. Oke, demikianlah pertemuan kita. Sebelum kita tutup, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh mengakhiri perkuliahan hari ini. Kiranya apa yang kami dengar itu menambah wawasan kami untuk melihat sejarah perjanjian baru, kanon, dan kitab perjanjian baru. Ke depan kami akan mendalami lagi lebih dalam. Tuhan kiranya memberkati sehingga kami memahaminya dengan baik untuk bekal kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, selamat siang. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Horas. Horas, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Selamat siang. selamat siang.